Pemakaian kasur dan bantal berbahan kapuk sepertinya jarang ditemui ya pemirsa. Namun bagi sebagian orang, tidur menggunakan kasur dan bantal berbahan kapuk masih menjadi pilihan. Nah, di Kota Medan sendiri terdapat salah seorang pelestari kasur kapuk yang pembuatannya masih menggunakan metode tradisional. Lantas seperti apa eksistensi komoditi yang satu ini? Selengkapnya dalam liputan berikut. Peminat kasur kapuk memang udah masih banyak, tapi keadaan kapuk ini makin lama makin habis, harganya pun makin lama makin naik. Cuman rumitnya kapuk ini abunya. Itulah makanya masyarakat agak malas memakai kasur kapuk itu. Inilah sosok Rusli atau yang akrab disapa Pak Jun. Pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini masih setia menjual kasur kapuk yang biasa disebut tilam oleh masyarakat Kota Medan. Pria usia 55 tahun ini menjajakan jasa pembuatan kasur kapuk sejak tahun 1995. Ia biasanya menggunakan sepeda ontel selama berjualan tilam kapuk. Di usianya yang sudah tak lagi muda, Pak Jun masih semangat berkeliling Kota Medan untuk mencari pelanggan yang berniat membuat dan memperbaiki tilam kapuk. Hiruk-pikuk suara kendaraan hingga asap kendaraan bermotor sudah menjadi teman Pak Jun sehari-hari. Ia biasa berkeliling sejak pukul 9 pagi hingga malam hari, tergantung kapan ia menerima pesanan pembuatan tilam kapuk. Kalau kasur kapuk dijual masyarakat, otomatis dia biayanya hampir sama dengan spring bed. Cuman kasur kapuk itu kalau dia kasur kapuk itu kan kainnya bisa diganti. Kalau spring bed paling-paling kalau udah hancur kan tak bisa diganti. Otomatis macam spring bed itulah. Macam spring bed itu kita tidurin lama-lama dia makin menipis busanya itu. Kawatnya makin jebol ke atas. Kalau kapuk kan tidak. Pak Jun melakukan proses pembuatan tilam kapuk secara manual. Ia menjahit sendiri kain tilam secara tertata sehingga membentuk sebuah pola yang nantinya akan memudahkan dalam pengisian kapuk. Proses ini biasa disebut mencatur kain. Menurutnya, banyak masyarakat Kota Medan yang masih menggunakan tilam kapuk. Pak Jun membeli kapuk yang biasa didapatkan dari Pulau Jawa. Untuk menghemat waktu, ia kadang mengajak rekannya sesama penjual jasa pembuatan tilam kapuk untuk membantunya. Proses pengerjaan tilam kapuk ukuran 90 cm x 200 cm membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam. Tilam kapuk ini biasanya dibanderol dari harga 500.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan ukuran yang dibutuhkan. Tilam kapuk menjadi primadona di era 1970-an, bahkan sebelum kemerdekaan. Tanaman kapuk randu di era kolonial Belanda merupakan salah satu program penghijauan yang diterapkan pemerintah kolonial. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas menyebut pada era tersebut kapuk terbaik berasal dari Pulau Jawa, yakni perusahaan Java Kapuk. Kejayaan kapuk pun semakin menjadi-jadi memasuki tahun 1990-an.
produksi kapuk di Jawa bahkan mampu menembus angka 80.000 ton. Edi Sumarno, salah seorang sejarawan yang berfokus pada sektor perkebunan, menyebutkan bahwa jasa pembuatan tilam kapuk ramai terjadi tahun 1980 hingga 1990-an. Umumnya, mereka merupakan masyarakat para perantau yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, kalau berbicara tentang mungkin masa-masa keemasan kasur kapuk, ini besar kemungkinan sudah dimulai sejak masa kolonial. Karena di Indonesia itu kapuk mulai dikenal sejak awal abad 20 dan mencapai puncaknya itu sekitar tahun 1930-an. Dan setelah itu masih mampu bertahan, namun kira-kira tahun 1990-an kasur kapuk itu menghadapi kompetitor ya, dari kasur dengan teknologi yang baru dengan menggunakan bahan baku yang lain gitu. Lantas, bagaimana dampak pemakaian tilam kapuk dari segi kesehatan? Ya, sebenarnya kasur kapuk itu ada juga kelebihannya, ya, seperti dia mungkin lebih nyaman, ekonomis harganya lebih murah, ya. Tetapi kekurangannya itu kapuk itu mudah, ya, hidup, ya, apa yang kita sebut dengan tungau debu rumah (TDR). Apabila menyentuh kulit atau terhirup oleh manusia, itu bisa menyebabkan berbagai alergi. Perawatan kasur kapuk itu lebih baik, jauh lebih baik. Karena dengan menjemur, ya apalagi kalau panas terik ya, kita biasanya minimal 4 jam. Itu yang saya sebutkan tadi, TDR tadi, tungau debu rumah tadi, itu bisa mati. Kasur atau tilam kapuk dengan proses pembuatannya yang tradisional tetap akan ada di hati para peminatnya. Bermodalkan semangat dari para penjual yang masih rela berkeliling, keberadaan tilam kapuk sejatinya masih tetap lestari hingga kini. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.